Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya yakin dan percaya kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan siang ini kita akan membahas beberapa soal yang selama ini saya berikan kepada kalian dari pertemuan pertama sampai ke pertemuan ke-7. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin menanyakan apakah materi yang saya tampilkan ini dapat terlihat dengan jelas di monitor kalian masing-masing? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, kalau jelas saya akan mulai. Soal yang pertama. Apakah perbedaan antara akuntansi dan pajak? Seperti yang kalian ketahui, akuntansi merupakan sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak berkepentingan. Sedangkan pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan digunakan untuk membayar pengeluaran pembangunan. Jadi kalau kalian perhatikan di pertanyaan ini, apakah perbedaan akuntansi dan pajak? Dari definisinya jelas sangat berbeda sebenarnya ya. Akuntansi itu sistem informasi yang menghasilkan laporan untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini adalah para pemakai laporan keuangan. Sedangkan pajak itu adalah merupakan iuran kepada kas negara ya. Jadi secara prinsip ada perbedaan antara akuntansi dan pajak. Kemudian pertanyaan kedua, apakah perbedaan antara laporan keuangan akuntansi atau komersial dengan laporan keuangan fiskal? Laporan keuangan akuntansi atau komersial itu disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan untuk kepentingan para pemakai laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan untuk tujuan penghitungan pajak penghasilan terutang. Jadi ada dua perbedaan kalau kalian perhatikan. Yang pertama, basis penyusunannya. Kalau laporan keuangan akuntansi, basisnya adalah standar akuntansi keuangan. Sedangkan laporan keuangan fiskal, basisnya adalah undang-undang perpajakan. Perbedaan kedua adalah tujuan penyusunan laporan. Laporan keuangan akuntansi ditujukan untuk kepentingan para pemakai laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan fiskal disusun untuk tujuan penghitungan pajak penghasilan terutang ya. Jadi dari penjelasan ini jelas ada perbedaan yang cukup signifikan antara laporan keuangan akuntansi dengan laporan keuangan fiskal. Soal yang ketiga, salah satu prinsip akuntansi yang menjadi subjek perbedaan dengan pajak adalah substansi mengesampingkan bentuk formal atau dalam istilahnya disebut substan over form. Jelaskan apa maksudnya. Akuntansi lebih mengutamakan substansi suatu transaksi, bukan sekedar aspek legal formalnya saja. Jadi maksudnya begini, akuntansi itu berpegang pada prinsip substansi mengunggulkan bentuk formal. Jadi kalau di antara dua pilihan, substansi lebih penting daripada bentuk formal, ya.
Contohnya apa? Di dalam akuntansi, yaitu persediaan barang dagangan. Dicatat jurnal pada saat barang diterima, padahal faktur atau dokumen belum diterima. Jadi artinya akuntansi mengutamakan substansi fisik barang sudah diterima, maka dilakukan pencatatan jurnal. Walaupun invoice-nya, dokumen lainnya belum diterima. Contoh lainnya adalah pembelian tanah. Jadi kalau perusahaan membeli tanah itu langsung dicatat sebagai aset tetap. Padahal sertifikat tanah belum dilakukan balik nama dan masih nama pemilik lama. Jadi kalau kita bicara legal formal, kita bicara dokumen. Nah, dokumennya belum berubah, tapi tanah sudah dikuasai. Artinya substansi tanah sudah dikuasai. Walaupun legal formalnya berupa sertifikat atas nama kita belum balik nama. Jadi itu yang disebut substansi mengesampingkan bentuk formal. Ya. Namun kadangkala akuntansi mengutamakan bentuk formal, legal formal. Biasanya untuk kasus tertentu seperti pembiayaan atau leasing. Ya. Jadi kalau pembiayaan atau leasing, dokumen dulu diselesaikan. Setelah dokumen selesai, baru dicatat jurnal. Ya. Walaupun secara fisik barang itu belum kita kuasai. Ya. Itu yang disebut prinsip substansi mengesampingkan bentuk formal. Substan over form. Kita lanjut soal berikut. Apakah orang pribadi selain bekerja sebagai pegawai yang juga memiliki beberapa usaha isi ulang air harus menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dalam melaporkan pajaknya? Jelaskan. Seperti yang kalian ketahui, wajib pajak orang pribadi, kegiatan usaha atau pekerjaan bebas atau badan, itu ada dua pilihan, pembukuan atau pencatatan, di mana syarat-syaratnya sudah saya pernah jelaskan di materi pertemuan kita sebelumnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah orang pribadi? Dia pegawai, tapi juga punya beberapa usaha isi ulang. Jadi dia pegawai dan memiliki beberapa usaha isi ulang. Berarti banyak dong duitnya ya. Selain gaji, dia punya hasil dari usaha. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dia menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan? Nah, jawabannya adalah orang pribadi yang memiliki penghasilan selain dari pekerjaan, gaji maksudnya, juga dari kegiatan usaha, dapat menyelenggarakan pencatatan sepanjang jumlah peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Jadi dengan kata lain, kalian bisa lihat di kegiatan usahanya. Apakah jumlah peredaran bruto dalam 1 tahun melampaui 4,8 miliar? Jika belum melampaui 4,8 miliar, maka orang pribadi tersebut cukup menyelenggarakan pencatatan saja. Tetapi jika jumlah peredaran bruto usahanya lebih dalam 1 tahun lebih dari 4,8 miliar, maka dia wajib menyelenggarakan pembukuan. Itu jawabannya ya. Jadi saya memberi jawaban di sana, dapat menyelenggarakan pencatatan sepanjang jumlah peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Jadi itu syaratnya. Kita lanjutkan pertanyaan berikut. Apakah badan
Yang baru berdiri harus menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dalam melaporkan pajaknya. Jelaskan dasar peraturannya. Menurut ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang KUP, wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan termasuk badan yang baru didirikan. Saya kira peraturan ini jelas ya. Oke. Untuk 5 soal pertama ini silakan jika ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan. Soal 6. Jelaskan perbedaan antara tahun buku, tahun takwin, dan tahun pajak. Jadi ada 3 istilah. Tahun buku, tahun takwin, dan tahun pajak. Apakah diperkenankan perpajakan jika tahun buku berbeda dengan tahun takwin dan tahun pajak? Jelaskan. Nah, untuk menjawab ini kita harus menjelaskan 3 istilah tadi. Tahun buku, tahun takwin, dan tahun pajak. Tahun buku adalah tahun pembukuan yang dipergunakan oleh wajib pajak. Dalam hal ini yang dimaksud adalah orang pribadi yang punya kegiatan usaha atau badan. Badan ini termasuk perusahaan ya. Biasanya wajib pajak menggunakan tahun buku sama dengan tahun kalender, yaitu Januari sampai dengan Desember. Namun banyak pula wajib pajak yang tahun bukunya berbeda. Misalnya tahun bukunya dimulai dari Juli, berakhir Juni tahun depan. Dimulai April, berakhir Maret tahun depan. Dimulai September, berakhir Agustus tahun depan, dan seterusnya. Jadi tahun buku itu adalah tahun pembukuan yang dipergunakan oleh wajib pajak. Kapan mulainya tergantung kebijakan wajib pajak tersebut. Bisa sama seperti tahun kalender, Januari sampai Desember, atau bisa dia menggunakan bulan yang berbeda. Ya. Itulah yang dimaksud tahun buku. Tahun takwim. Tahun takwim itu identik dengan tahun kalender. Jadi cuma sinonimnya. Tahun takwim sama dengan tahun kalender. Yaitu dimulai dari Januari sampai dengan Desember. Atau kita sebut juga dengan tahun kalender Masehi. Kemudian yang ketiga adalah tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Jadi sebenarnya istilah tahun pajak ini sama seperti istilah tahun takwin. Ya. Kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin atau tahun kalender ya. Nah, tahun pajak mengikuti tahun buku wajib pajak. Ya. Jadi kita bisa mendefinisikan tahun pajak adalah mengikuti tahun buku wajib pajak. Ketentuan ini diatur di pasal 1 ayat 8 Undang-Undang KUP. Kemudian pertanyaan yang berikutnya tadi adalah apakah diperkenankan perpajakan jika tahun buku berbeda dengan tahun takwin dan tahun pajak? Jawabannya, perbedaan tahun buku dengan tahun takwin atau tahun pajak, tahun takwin diperkenankan sepanjang penerapan tahun buku tersebut dilakukan secara taat azas. Jadi ada syarat ya di sini. Jadi diperkenankan dengan syarat penerapan tahun buku tersebut dilakukan secara taat azas atau konsisten.
Nah, apabila ingin melakukan perubahan tahun buku, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal Pajak. Ketentuan ini ada di pasal 28 ayat 6 Undang-Undang KUP. Kita lanjutkan nomor 7. Berapa lama kewajiban bagi perusahaan untuk menyimpan buku atau catatan atau dokumen menurut ketentuan pajak? Jelaskan dasar peraturannya. Buku atau catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk pembukuan secara elektronik atau database program aplikasi wajib disimpan selama 10 tahun. Ketentuan ini diatur di pasal 28 ayat 11 Undang-Undang KUP. Coba kalian perhatikan dari jawaban ini, pembukuan secara elektronik atau database program aplikasi. Seperti yang kalian ketahui, proses akuntansi di perusahaan sekarang ini hampir seluruhnya menggunakan program aplikasi atau software. Ya. Jadi tidak lagi menggunakan pembukuan manual. Nah, karena dia menggunakan menggunakan aplikasi, maka arsipnya itu namanya database. Maka terkait dengan kewajiban menyimpan dokumen, buku, dan catatan tadi, untuk pembukuan yang menggunakan software, yang kita simpan adalah database-nya. Ini contoh misalnya kalau kalian pernah belajar Mayop ya, accounting, aplikasi Mayop accounting, itu database-nya itu extension-nya Mayo. Kalau kalian pernah belajar Accurate di Perbanas misalnya, itu database-nya itu extension-nya itu GDB. Jadi cukup simpan file database-nya saja ya. Dan itu wajib disimpan selama 10 tahun. Saya lanjutkan nomor 8. Apa manfaat akun buku besar kas dan setara kas untuk tujuan perpajakan? Jelaskan. Buku besar kas dan setara kas digunakan untuk menguji aliran kas masuk dari penjualan atau pendapatan. Nah, biasanya dia melihat di buku besar sebelah debit, GL debit. Dan menguji aliran kas keluar untuk pembayaran biaya dan utang. Dan biasanya yang diamati adalah buku besar kas dan setara kas yang sebelah kredit atau GL kredit. Nomor 9. Tanggal 8 Oktober 2020 diterima transfer pelunasan piutang dari customer sebesar 1.250 US dollar dengan kurs 13.850 rupiah per US dollar. Kurs tanggal neraca 13.600 rupiah per US dollar. Buatlah jurnal penyesuaian 31 Desember. Nah, sebelum kita membuat jurnal penyesuaian, kita harus melakukan perhitungan selisih kurs terlebih dahulu. Kita mulai nilai tercatat. Jadi waktu itu saat terjadi penerimaan pelunasan piutang tanggal 8 Oktober. Kita menerima 1.250 US dollar. Kursnya saat itu adalah 13.850. Jadi nilai tercatat adalah 17.312.500. Kemudian pada saat tanggal neraca, kurs
diketahui adalah 13.600. Maka kita menghitung nilai kurs tanggal neraca dengan cara jumlah nominal dolarnya 1.250 dikali dengan 13.600 rupiah per US dollar. Kita dapat nilai kurs tanggal neraca adalah 17 juta. Sebelumnya tercatat 17.312.500. Setelah kita lakukan penyesuaian kurs tanggal neraca, nilainya turun 17 juta. Berarti nilai kas yang kita miliki turun sebesar 312.500. Penurunan ini kita catat sebagai rugi selisih kurs. Nanti pada akhirnya saldo akhir bank USD, US dollar di neraca itu adalah menampilkan angka rupiah setelah penyesuaian kurs yaitu 17 juta. Sedangkan bentuk US dollarnya tetap sama yaitu 1.250. Nah, terhadap rugi selisih kurs tersebut kita mencatat jurnal penyesuaian rugi selisih kurs. Ini jenisnya adalah belum terrealisasi 312.500 debit, kreditnya bank USD 312.500. Sekarang perhatikan di rugi selisih kurs di sini. Rugi selisih kurs ini adalah merupakan bagian daripada biaya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah biaya ini diperkenankan oleh pajak atau tidak sebagai pengurang dari penghasilan? Nah, menurut ketentuan pasal 6 ayat 1E Undang-Undang PPH dan menurut surat edaran Dirjen Pajak 03 tahun 1997 menjelaskan kerugian selisih kurs mata uang asing termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Jadi dengan kata lain, rugi selisih kurs yang ada di jurnal penyesuaian ini tidak dilakukan koreksi fiskal oleh pajak. Kita lanjutkan. Angka soal nomor 10. Pada tanggal 31 Desember 2019 mendapatkan bunga rekening giro sebesar 820.000. Hitung PPh final pasal 4 ayat 2 dan buatkan jurnal penerimaan kasnya. Nah, jurnal yang kita buat adalah bank debit sebesar angka setelah dipotong pajak, ya. Nah, kalau kalian hitung angka bunga yang rekening giro adalah 820.000 dipotong PPh final pasal 4 ayat 2 itu tarifnya adalah 20%. Saya ulangi ya. Dalam sini tidak disebutkan. PPh final pasal 4 ayat 2 terhadap bunga tarifnya adalah 20%. Jadi 20% kali 820.000 sama dengan 164.000. Itu adalah nilai PPh final pasal 4 ayat 2. Kemudian kita membuat jurnal. Pendapatan bunga kita akui di kredit sebesar 820.000. Bank yang kita terima atau kas yang kita terima adalah hanya sebesar 80%-nya saja. 656.000 taruh di debit. Sedangkan pajaknya yang dipotong PPh final pasal 4 ayat 2 kita taruh di debit
menggunakan akun beban pajak. Angkanya adalah 20% kali 820.000. Yaitu sebesar 164.000. Jadi jurnal kita adalah 2 debit, 1 kredit. Nah, sekarang coba diperhatikan keterkaitan pajak yang lain. Beban pajak di debit ini 164.000 menurut ketentuan tidak dapat dijadikan pengurang dari penghasilan atau istilah lainnya non-deductible expense. Dia masuk kategori beda permanen sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal positif pada akhir tahun pajak. Ya. Kemudian yang kedua yang kita perhatikan di sini adalah pendapatan bunga di kredit 820.000. Terhadap pendapatan bunga 820.000 ini juga itu akan kita lakukan koreksi fiskal negatif pada akhir tahun pajak saat kita membuat rekonsiliasi fiskal. Kenapa harus dikoreksi? Karena pendapatan bunga itu merupakan objek PPh final. Tadi di soal sudah disebutkan. Hitung PPh final, berarti bunga rekening giro itu merupakan objek PPh final. Setiap objek PPh final harus dilakukan koreksi fiskal. Saya ulangi, setiap objek PPh final pasal 4 ayat 2 itu pasti dikoreksi fiskal pada akhir tahun pajak, ya. Itulah jawaban soal nomor 10. Sampai situ ada pertanyaan dari soal nomor 5 sampai nomor 10, silakan. Tidak ada? Ya, silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nomor 11. Tanggal 20 Mei 2020, PT Lensa Pajak memiliki investasi di PT Agro Tbk yang dulu dibeli dengan harga perolehan 12 juta. Jadi ada investasi saham, harga perolehan 12 juta. PT Lensa Pajak bermaksud ingin menjual investasi saham tersebut dengan harga 12.100.000 rupiah. Dan ada biaya penjualan berupa jasa pialang itu 150.000. Nah, buatlah jurnal terkait transaksi di atas, ya. Ya, transaksi yang dimaksud adalah transaksi penjualan investasi saham. Nah, sebelum kita membuat jurnal, kita harus melakukan perhitungan terlebih dahulu. Perhitungannya yang pertama adalah harga jual di sini 12.100, ya. Kurangi dengan biaya penjualan. Dapat harga jual bersih 11.950.000. Kenapa biaya penjualan mengurangi harga jual? Karena menurut ketentuan akuntansi, biaya penjualan untuk investasi sementara atau investasi jangka pendek itu mengurangi harga jual. Di lain sisi, biaya pembelian investasi jangka pendek menambah harga perolehan investasi. Dengan kata lain, biaya pembelian menambah harga beli. Jadi ada ketentuan yang berbeda, biaya penjualan dan biaya pembelian terkait investasi jangka pendek. Kalau biaya pembelian, biaya menambah harga beli untuk mencatat investasi jangka pendek. Tetapi kalau penjualan, biaya penjualan itu mengurangi penjualan, ya. Saya kembali ke sini, harga jual bersihnya 11.950.000. Nah, menurut ketentuan penjualan investasi saham atau obligasi itu merupakan objek PPh final pasal 4 ayat 2. Tarifnya 0,1%.
Ini menurut ketentuan perpajakan. Nah, perhitungan PPh final 0,1% tadi itu dikalikan dengan jumlah bruto penjualan. Saya ulangi, dasar pengenaan pajak 0,1% adalah jumlah bruto penjualan, bukan jumlah bersih penjualan. Jadi dalam hal ini dikalikan 12.100.000. Maka kita dapat PPh final 12.100. Dikurangi, maka kas yang kita terima adalah 11.937.900. Itu perhitungan yang pertama terkait kas yang kita terima dari hasil penjualan investasi saham. Perhitungan yang kedua adalah terkait laba rugi penjualan investasi saham. Cara menghitungnya, harga jual bersih 11.950.000 yang diambil dari sini dibandingkan dengan harga perolehan waktu saat kita membeli, yaitu 12.100.000. Sebentar ya. Ini harusnya 12 juta ya. Kalian bisa ralat, kalau kalian sedang mencatat di ralat, harga perolehan di sini adalah 12 juta. Ya. Yang ini diganti 12 juta. Ada kesalahan pengetikan? Oke. Nah, sekarang kita perbandingkan. Harga jual bersih 11.950.000. Dulu waktu membelinya harganya adalah 12 juta. Berarti ada kerugian sebesar 50.000. Ya. Jadi ini diperbaiki, kerugiannya adalah 50.000. Nah, sekarang kita membuat jurnalnya. Jurnal yang kita buat terkait penjualan investasi saham ini adalah kas yang kita terima. Kas yang kita terima di debit sebesar hasil perhitungan yaitu 11.937.900. Kemudian beban pajak yang kita tanggung, yang kita potong adalah 12.100. Kita taruh di debit. Nah, rugi penjualan rugi penjualan investasi saham adalah 50.000. Jadi ini dikoreksi ya, 50.000. Kemudian di kreditnya adalah investasi dalam saham 12 juta. Ya. Ini diperbaiki 12 juta. Ini 12 juta. Sedangkan ini 50.000. Ya, itu koreksinya. Nah, saya lanjutkan untuk tujuan perhitungan PPh badan tahunan pada akhir tahun pajak. Beban pajak yang didebit ini itu tidak dapat dijadikan pengurang dari penghasilan yang jenisnya adalah non-deductible expense. Maka terhadap beban pajak itu nanti di akhir tahun kita lakukan koreksi fiskal positif. Kemudian terhadap rugi penjualan investasi saham yang sebesar 50.000 itu juga tidak dapat dijadikan pengurang dari penghasilan. Karena alasannya karena transaksi penjualan investasi saham
merupakan penghasilan yang dikenakan pajak final pasal 4 ayat 2. Tadi saya sudah menjelaskan, apapun yang menjadi objek PPh final pasal 4 ayat 2 itu akan dikoreksi fiskal. Termasuk rugi penjualan investasi saham sebesar 50.000. Nah, koreksinya jenisnya adalah koreksi fiskal positif. Baik, saya lanjutkan nomor 12. Tanggal 20 Mei 2020, PT Lensa Pajak membeli obligasi PT Agro Tbk nominal 500.000 per lembar dengan kurs 103. Biaya profesi dan materai adalah 150.000. Kalian perhatikan di sini, biaya profesi dan materai ini adalah biaya pembelian, ya. Bunga obligasi 9% setahun, dibayarkan setiap 6 bulan sekali, yaitu tanggal 1 Juni dan tanggal 1 Desember. Tanggal 1 September 2020 seluruh obligasi PT Agro Tbk dijual dengan kurs 102 dengan menanggung biaya penjualan sebesar 200.000. Coba kalian perhatikan di sini, tanggal penjualan obligasi yaitu adalah tanggal 1 September. 1 September ini berada di antara dua tanggal bunga. Tanggal bunga yang pertama adalah 1 Juni. Tanggal bunga yang kedua adalah 1 Desember. Nah, tanggal penjualan 1 September ini berada di antara dua periode pembayaran bunga. Nah, sekarang kita mulai melakukan perhitungan. Perhitungan yang pertama terkait dengan harga perolehan, ya. Jadi ini terkait dengan pembelian dulu, ya, tanggal 20 Mei. Harga beli obligasi adalah kursnya 103 per 100 kali nominal 500. Harga belinya 515. Ada biaya pembelian berupa profesi dan materai 150.000. Sehingga dijumlah itulah harga perolehan obligasi 665.000. Seperti yang saya jelaskan tadi, terkait investasi jangka pendek, jika kita membeli, biaya pembeliannya menambah harga beli. Namun, jika terjadi penjualan, biaya penjualan mengurangi harga penjualan. Jadi ada perbedaan perlakuan. Kita kembali ke sini, harga perolehan obligasi 665.000. Karena kita membeli obligasi tersebut tanggal 20 Mei, berarti dia berada di antara dua periode bunga, ya. Karena dia berada di antara dua periode bunga, maka kita harus menghitung bunga berjalan. Bunga berjalannya dihitung sejak tanggal pembayaran bunga terakhir sebelum kita membeli. Karena kita membeli 20 Mei, berarti tanggal bunga pembayaran bunga terakhirnya adalah 1 Desember sebelumnya, ya. Sampai dengan tanggal 20 Mei. Nah, kalau kalian menghitung periode bunga 1 Desember 2019, pembayaran bunga terakhir, sampai dengan tanggal kita membeli obligasi 20 Mei 2020, itu jumlah periode bunganya adalah 170 hari. Kita bisa menghitung nilai bunga nominal 500.000 dikalikan periode bunga yaitu 170 bagi 360. Kemudian dikalikan dengan tingkat bunga obligasi 9%. Maka kita mendapat bunga berjalan sebesar Rp21.250. Nah, harga perolehan ditambah dengan pembayaran bunga berjalan 21.250, maka total kas yang kita bayar 686.250, ya. Nah, jurnal pembelian yang kita buat adalah investasi dalam obligasi debit 665.000, yaitu berdasarkan dari harga perolehan. Sedangkan untuk bunga
kita gunakan akunnya pendapatan bunga obligasi dan kita taruh di sebelah debit. Jadi kalau ada bunga berjalan pada saat transaksi kita membeli, maka kita menggunakan akunnya pendapatan bunga, kita taruh di sebelah debit, ya. Kemudian kreditnya adalah jumlah kas yang kita bayar, 646.250. Nah, kemudian setelah tanggal pembelian 20 Mei ada pembayaran bunga selanjutnya di tanggal 1 Juni. Nah, di 1 Juni ini kita menerima bunga utuh selama 6 bulan, 6/12. Total bunga yang kita terima adalah 22.500. Kemudian kita potong PPh final pasal 4 ayat 2, tarifnya 15%. Saya ulangi, tarifnya 15%, ya. Ini adalah bunga obligasi. Ini adalah tarif bunga obligasi. 15% kali dengan bunga obligasi 22.500 dapat PPh final nilainya 3.375. Jadi kas yang kita terima dari pendapatan bunga bersih adalah 19.125. Jurnal yang kita buat seperti ini penerimaan bunganya. Kas debit 19.125, beban pajak debit 3.375. Kreditnya pendapatan bunga obligasi 22.500. Ya. Nah, tanggal berikutnya terjadi penjualan investasi obligasi. Penjualan dilakukan adalah tanggal 1 September. Kita menghitung terlebih dahulu. Harga penjualan kursnya 102 bagi 100 kali nominal 500. Harga penjualannya berdasarkan kurs 102 adalah 510.000. Kurangi dengan biaya penjualan, maka harga jual bersih adalah 310.000. Nah, sekarang kita hitung bunga berjalan, karena ini penjualannya terjadi di tanggal 1 September, berarti dia berada di berada di 2 periode bunga. Maka kita harus menghitung bunga berjalan dimulai dari 1 Juni 2020, yaitu tanggal pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal penjualan obligasi. Nah, periode bunganya adalah 3 bulan. Kita menghitung bunga obligasi 500.000 nominal kali periode bunga 3 bulan per 12. Karena di sini satuannya bulan, maka pembaginya adalah 12. Ya. Berbeda dengan yang pertama tadi, karena kita menghitungnya hari, maka pembaginya adalah hari 360. Ya. Kita kembali ke sini, 500.000 kali 3/12 kali 9% tingkat bunga. Total bunganya adalah 11.250. Dipotong PPh final pasal 4 ayat 2 dengan tarif 15%. Ini berlaku untuk bunga obligasi. Maka kita dapat pajaknya 1.687,5. Sehingga bunga bersih adalah 9.562,5. Ini kita jumlahkan, berarti kas yang kita terima adalah 319.562,5. Kemudian perhitungan berikut yang kita lakukan adalah perhitungan laba rugi penjualan. Harga jual bersih adalah 310.000, yaitu yang kita ambil dari sini harga jual bersih. Harga perolehannya dulu waktu kita membeli adalah 665.000, diambil dari sini waktu kita membeli. Harga jual 310.000, waktu itu kita membeli harganya 665.000, berarti rugi penjualan 355.000. Jurnal yang kita buat adalah kas debit 319.562,5, beban pajak debit 1687,5, rugi penjualan investasi obligasi debit 355 ya, ribu, sedangkan kreditnya investasi dalam obligasi 665.000 sebesar dengan harga beli kita dulu, harga perolehannya, kemudian ada pendapatan bunga obligasi 11.250. Jadi dengan kata lain, jurnal penjualan investasi obligasi tanggal 1 September, itu jurnalnya ada 3 di debit, ada 2 di kredit.
Untuk tujuan penghitungan PPh badan tahunan pada akhir tahun, beban pajak yang ini akan jadi koreksi fiskal. Rugi penjualan investasi, ya saya ulangi, rugi penjualan investasi obligasi dapat dijadikan pengurang terhadap penghasilan karena penjualan investasi obligasi bukan merupakan objek pajak final, ya. Kemudian pendapatan bunga obligasi tidak dapat dijadikan penghasilan, itu dikoreksi fiskal negatif. Ya. Baik, saya lanjutkan soal 13. PT Lensa Pajak menerima wesel atau promes dari PT Monas untuk perpanjangan piutang usahanya. Wesel dengan nominal 2.100.000 jangka waktu 3 bulan, bunga 11%, tanggal 1 September 2020. Pada tanggal 10 September 2020, wesel tersebut didiskontokan ke bank dengan diskonto 9,5%. Didiskontokan pengertian di sini adalah dijual, dipindah tangankan ke bank, ya. Nah, kita mencatat jurnal. Jurnal penerimaan wesel pada tanggal 1 September itu tinggal kita balik piutang wesel debit, piutang usaha kredit karena sifatnya kan hanya menggantikan, menukar, ya. Kemudian tanggal 10 November wesel itu didiskontokan ke bank, dijual ke bank. Maka kita harus melakukan perhitungan terlebih dahulu. Perhitungan diskonto dan jumlah. Bapak, maaf mau izin diterima. ke toilet ya. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya ulangi. Mau izin Pak ke toilet. Ada yang ingin bertanya dari mahasiswa? Kalau tidak ada, tolong audionya di-unmute, dimatikan. Saya ulangi, perhitungan diskonto dan jumlah uang yang diterima, ya. Nah, sebelumnya kita hitung dulu periode diskonto. Apa yang dimaksud dengan periode diskonto? Yaitu sejak tanggal penjualan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Saya ulangi. Apa yang dimaksud dengan periode diskonto adalah sejak tanggal penjualan wesel sampai dengan tanggal jatuh tempo wesel. Nah, kalau kalian hitung periode dari 10 November 2020 sampai dengan 1 Desember 2020, jumlahnya adalah 21 hari. Ini yang disebut periode diskonto. Nah, sekarang kita coba menghitung nominal wesel 2.100.000. Bunga wesel ini adalah yang bunga yang dihitung sampai dengan tanggal jatuh tempo, ya. Tarif bunga wesel 11%. Umur wesel 3 bulan. Saya ulangi. Tarif bunga wesel adalah 11%. Umur wesel 3 bulan di sini. 3/12 kali nilai nominal wesel. Maka bunga wesel kita dapat 57.750. Jadi dengan kata lain sebenarnya apabila kita tidak mendiskontokan wesel tersebut dan kita menunggu wesel itu jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2020, maka jumlah uang yang kita terima adalah nominal ditambah bunga wesel ini. Tapi karena kita jual wesel tersebut sebelum dia jatuh tempo, maka kita harus menghitung nilai diskontonya. Nilai diskontonya sama dengan nominal, ya, ditambah dengan bunga wesel
Saya ulangi, nominal ditambah dengan bunga wesel. Nah, penjumlahan ini bisa disebut dengan istilah nilai jatuh tempo. Dikalikan dengan tingkat bunga diskonto 9,5%. Dikalikan dengan periode diskonto 21 hari dibagi 360. Maka kita mendapat angka nilai diskonto 11.957,5. Nah, nilai diskonto ini mengurangi bunga wesel. Nah, setelah dikurangi dapat bunga bersih 45.792,5. Nah, menurut ketentuan pajak, bunga wesel 57.750 ini merupakan objek PPh pasal 23 dengan tarif 15%. Kalian catat ya. Maka kita menghitung besarnya PPh pasal 23 dengan tarif 15%. 15% kali bunga wesel. Jadi terhadap grossnya ya, saya ulangi, bukan terhadap bunga bersih. Nah, hasil perkaliannya kita dapat nilai PPh pasal 23 adalah 8.662,5. Sehingga bunga yang kita terima adalah bunga bersih dikurangi dengan pajak sebesar 37.130. Nah, kita tambahkan dengan nominal, itulah jumlah uang yang kita terima, yaitu 2.137.130. Selanjutnya kalian bisa membuat jurnal penjualan wesel tersebut atau jurnal pendiskontoan wesel. Jurnal adalah kas di debit sejumlah uang yang diterima. Kemudian uang yang diterima tadi kan ada dipotong pajak 8.662,5 ini. Kita taruh di debit. Nama akunnya adalah pajak dibayar di muka. Keterangannya adalah PPh pasal 23 garing pasal 26. Kemudian piutang wesel kita kreditkan 2.100.000. Pendapatan bunga dikredit 45.792,5. Jadi dengan kata lain jurnal penjualan wesel itu terbagi 2 jurnal di debit dan 2 jurnal di kredit. Di debitnya terkait uang yang diterima dan pajaknya dipotong, yang di kredit terkait dengan piutang wesel yang berkurang dan pendapatan bunga yang diterima. Kemudian kalian bisa memahami pendapatan bunga wesel ini itu termasuk kelompok penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 garing 26 dengan tarif 15% dari jumlah bruto. Kita lanjutkan soal 14. Pada akhir 2019, PT Lensa Pajak memiliki outstanding piutang usaha sebesar 1 juta. Outstanding piutang usaha itu artinya jumlah piutang yang tercantum dalam neraca. Diketahui jumlah piutang usaha yang sudah lewat jatuh tempo lebih dari 60 hari sebesar 450.000. Jadi dari total outstanding 1 juta ada senilai 450.000 itu sudah lewat jatuh tempo lebih dari 60 hari atau lebih dari 2 bulan. Orang nggak bayar-bayar. Diestimasikan 5% dari jumlah tersebut tidak dapat ditagih. Diketahui nilai saldo cadangan piutang tak tertagih sebelumnya di neraca sebesar 12.000. Jadi maksudnya begini, dari total yang lewat jatuh tempo tadi 450.000, diestimasi ada 5% yang tidak dapat ditagih. Nah, kemudian dari soal diketahui tahun sebelumnya sudah ada saldo cadangan piutang tak tertagih sebesar 12.000. Ya. Jadi ini hanya informasi tambahan. Kemudian lanjut soal, pada tahun 2020 piutang tersebut dilakukan penghapusan karena benar-benar tidak ditagih. Ternyata tahun berikutnya 2020 piutang
tersebut yang semula kita taksir tidak dapat ditagih, benar-benar terjadi tidak dapat ditagih. Maka sebelum kita membuat jurnalnya, kita harus melakukan perhitungan terlebih dahulu. Estimasi cadangan piutang tak tertagih tahun 2009, disoalkan ini disebutkan 2019 ini. Saya ulangi. Estimasi cadangan piutang tak tertagih 2019 itu adalah estimasinya 5%. Dari jumlah yang lewat jatuh tempo lebih dari 60 hari menurut soal ya, yaitu 450.000. Jadi estimasi cadangannya adalah 22.500. Saldo cadangan tahun sebelumnya sudah ada 12.000. Berarti untuk mendapatkan angka 22.500 kita harus menambah angka cadangan 10.500 supaya nanti jumlahnya sesuai dengan perhitungan 22.500. Jadi dengan kata lain estimasi cadangan 22.500 kurangi dengan cadangan yang sudah ada di tahun sebelumnya. Maka pembentukan cadangan baru untuk tahun 2019 adalah 10.500. Jurnal penyesuaian yang kita buat adalah beban piutang tak tertagih debit 10.500, cadangan piutang tak tertagih kredit 10.500. Untuk tujuan penghitungan PPh badan tahunan atau dengan kata lain, menurut ketentuan pajak, beban piutang tak tertagih ini tidak diperkenankan menjadi pengurang dari penghasilan. Dengan kata lain, dia akan kita lakukan koreksi fiskal positif terhadap beban piutang tak tertagih ini. Kemudian kita lanjut. Di tahun 2020, tahun berikutnya, ternyata estimasi kita itu benar-benar terjadi. Maka kita harus membuat jurnal penghapusan piutang. Jurnalnya adalah cadangan piutang tak tertagih ini ditaruh di debit sebesar 10.500. Kemudian kreditkan piutang usaha 10.500. Sehingga nanti piutang usahanya berkurang. Oke? Untuk tujuan penghitungan PPh badan terutang atau sesuai dengan ketentuan pajak, jumlah cadangan di tahun 2020 ini yang 10.500 ini itu dapat dijadikan pengurang dari penghasilan atau bisa menjadi biaya di tahun 2020. Nah, untuk menjadi biaya di tahun 2020 kita lakukan melalui koreksi fiskal negatif di tahun 2020. Coba kalian perhatikan, di tahun 2019 beban tertagih dikoreksi debit 10.500. Kenapa? Karena kan belum terjadi di tahun 2019. Ini baru angka estimasi kekhawatiran. Berbeda dengan tahun 2020, betul-betul sudah terjadi. Benar-benar tidak dapat tertagih, maka beban piutang tak tertagih itu baru diakui sebagai biaya menurut ketentuan pajak di tahun 2020. Itu maksudnya. Oke, tolong audionya dimatikan. Ada yang sedang mengetik. Saya lanjutkan. Nomor 16. Oh ya, nomor 15 saya abaikan ya. Karena ini terkait PSAK. Nomor 16. Jelaskan komponen biaya perolehan persediaan menurut PSAK nomor 14. Jadi komponen apa saja yang membentuk biaya perolehan persediaan atau harga perolehan persediaan. Ada 3 komponen menurut PSAK. Yang pertama adalah biaya pembelian, yang kedua biaya konversi, yang ketiga adalah biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Jadi ada 3 komponen biaya perolehan persediaan. Saya kira kalian bisa baca lebih rinci di materi persediaan tentang 3 komponen biaya perolehan ini. Kalau di materi ini disebut istilah komponen biaya perolehan juga ya, sama.
Saya lanjutkan nomor 17. Bagaimana ketentuan pajak untuk beberapa hal di bawah ini? Yang pertama adalah rugi penurunan nilai persediaan. Menurut ketentuan pajak, rugi penilaian persediaan tidak dapat dijadikan pengurang biaya dari penghasilan. Ini berdasar ketentuan pasal 10 Undang-Undang PPH. Ya. Kemudian yang B, bagaimana ketentuan pajak terhadap penghapusan persediaan karena kadaluarsa atau rusak? Menurut ketentuan pajak, penghapusan persediaan karena kadaluarsa atau rusak dapat dibebankan menjadi biaya sepanjang ada berita acara atas pemusnahan barang dagang kadaluarsa atau rusak yang ditandatangani selain pihak perusahaan juga ditandatangani oleh pihak ketiga, yaitu notaris atau RT, RW atau lurah. Jadi selama ada berita acara pemusnahan barang dagangan karena kadaluarsa dan rusak dan sudah ditandatangani selain oleh pihak perusahaan dan ada pihak ketiga, itu dapat menjadi biaya menurut ketentuan pajak. Demikian pula dengan penghapusan persediaan karena barang hilang atau kebakaran. Dapat dibebankan menjadi biaya menurut ketentuan pajak sepanjang ada laporan dari pihak kepolisian. Jadi dengan kata lain, apabila tidak ada laporan dari pihak kepolisian, maka biaya penghapusan persediaan dikoreksi fiskal menurut ketentuan pajak. Baik, saya lanjutkan soal 18. Membeli aset tetap berupa mobil secara leasing dengan harga perolehan 120 juta dibayar 24 kali angsuran pokok 5 juta per bulan dengan tingkat bunga 20% per tahun. Buatlah jurnal angsuran pertama dan angsuran kedua termasuk pajak jika ada. Coba kalian pahami soalnya. Membeli aset tetap, membeli mobil, cara leasing, harga perolehannya 120 juta. Dibayar 24 kali angsuran pokok 5 juta per bulan. Saya ulangi, angsuran pokok tidak termasuk bunga ya. Nah, tingkat bunganya 20%. Nah, buatlah jurnal ya. Nah, jurnal yang kita buat yang pertama adalah jurnal perolehannya terlebih dahulu. Kalian perhatikan di soal tidak ada keterangan uang muka. Ya. Karena tidak ada keterangan uang muka, berarti asumsinya tidak ada pembayaran uang muka dan langsung ke angsuran ya. Maka jurnal perolehan yang kita buat adalah aset tetap kendaraan, jangan lupa dikasih keterangan leasing. Jadi harus diberi keterangan leasing ya di belakangnya seperti ini. Debit 120 juta, utang leasing 120 juta, kredit. Kalau kalian perhatikan di sini, ini asumsinya sesuai dengan soal tidak ada uang muka ya. Nah, kita menghitung perhitungan angsuran pertama. Angsuran pokok 5 juta. Kita hitung bunganya. Karena pembayaran bulanan berarti 1/12 kali 20% kali total utang leasing 120 juta. Maka kita mendapat bunga 2 juta. Jadi jumlah pembayaran angsuran pertama adalah 7 juta. Yang terdiri dari 5 juta pokok, 2 juta bunga. Jadi jurnal yang kita buat untuk angsuran pertama adalah utang leasing 5 juta debit, beban bunga 2 juta debit, kas di kredit 7 juta. Nah, untuk bunga leasing, beban bunga leasing ini 2 juta, menurut ketentuan pajak itu tidak dipotong PPh pasal 23. Ini dasar aturannya adalah Undang-Undang PPh pasal 23 ayat 4B dan Surat Edaran Dirjen Pajak nomor 29 tahun 1992. Jadi penting kalian
Kenapa tidak ada jurnal pajak di angsuran pertama ini? Karena seandainya ini merupakan objek pajak, maka jurnal yang kalian harus buat harus memuat juga jurnal pajaknya. Tetapi karena beban bunga ini menurut ketentuan Undang-Undang Pasal 23 ayat 4B itu tidak dipotong PPh Pasal 23, maka jurnal yang kalian buat cukup seperti ini. Maka jangan lupa memberi keterangan ketentuan pajaknya seperti ini ya dalam menjawab soal. Kemudian bagaimana jurnal angsuran kedua? Sebelumnya kita melakukan perhitungan terlebih dahulu. Angsuran pokok 5 juta. Nah bunga 1 bulan. Karena bayar bunga kan setiap bulan. 1/12 kali 20% tarif bunga. Nah kali utang leasing yang masih tersisa. Nah, utang leasing yang masih tersisa atau kita sebut saldo utang leasing atau disebut outstanding utang leasing adalah sebesar 120 juta, itu yang utang yang pertama. Tapi kan pokok ini sudah pernah kita bayar di angsuran pertama 5 juta. Berarti tersisa adalah 115 juta. Maka bunga angsuran kedua dihitung dari saldo utang leasing 115 juta. Kita dapat bunga 1.919.000. Nah, jumlah pembayaran angsuran kedua 6.916.000 sehingga kita bisa membuat jurnal angsuran kedua seperti ini. Utang leasing debit, beban bunga debit, kas kredit. Dan jangan lupa kasih keterangan beban bunga ini tidak dipotong pasal 23 berdasarkan peraturan pasal PPh pasal 23 ayat 4B dan surat edaran Dirjen Pajak nomor 29 tahun 1992. Kita lanjutkan soal 19. Aktiva tetap berupa mesin dengan biaya perolehan 300 juta dan akumulasi penyusutannya 165 juta. Telah dilakukan revaluasi dengan nilai 100 juta. Tahun sebelumnya pernah dilakukan revaluasi dengan surplus sebesar 20 juta. Buatlah jurnal revaluasi aktiva tetap termasuk pajak jika ada. Saya jelaskan tentang soal terlebih dahulu. Jadi ada aset tetap berupa mesin. Harga perolehannya adalah 300 juta. Ada akumulasi penyusutan tercantum 165 juta. Berarti kalau kalian kurangi harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, berarti nilai bukunya 135 juta. Harga perolehan dikurangi akumulasi. Nilai buku mesin 135 juta tadi itu dilakukan penilaian kembali pada akhir periode. Nah, penilaian kembali aset tetap disebut istilah revaluasi. Itu menghasilkan angka penilaian kembali aset tetap tersebut atau revaluasi sebesar 100 juta. Jadi kalau kalian perhatikan di soal ini, nilai bukunya 135 juta, kemudian dilakukan penilaian kembali, angkanya malah turun harga pasarnya, yaitu 100 juta. Nah, disebutkan dalam soal tahun sebelumnya sudah pernah dilakukan revaluasi dengan surplus sebesar 20 juta. Jadi tahun sebelumnya sudah ada saldo surplus 20 juta. Nah, sekarang kita melakukan perhitungan. Nilai buku mesin 135 juta. Tadi saya sudah jelaskan. Nilai revaluasi 100 juta. Berarti ada rugi revaluasi tahun ini 35 juta. Jadi rugi revaluasi tahun ini 35 juta. Saldo surplus tahun lalu ada 20 juta.
rugi dikurangi surplus yang berasal dari tahun lalu, berarti sisa rugi tahun ini 15 juta. Jadi dikompensasi dengan saldo surplus tahun lalu. Nah, saldo surplus tahun lalu itu pengelompokan yang menurut akuntansi ada di kelompok ekuitas. Kemudian kalau yang sisa rugi revaluasi nanti akan dicatat sebagai biaya di laporan laba rugi. Jadi di sini hasil perhitungannya sisa rugi revaluasi adalah 15 juta. Nah, jurnal yang kita buat yang terkait dengan revaluasi. Jurnal yang pertama yang dibuat adalah menghapus akumulasi penyusutan mesin. Kita lihat di sini di soal akumulasi mesin, akumulasi penyusutannya 165 juta. Dihapus dengan cara taruh akun akumulasi penyusutan mesin di sebelah debit sebesar 165 juta. Kreditnya adalah mesin. Itu langkah pertama. Langkah kedua, mengakui hasil revaluasi tahun ini. Menurut perhitungan, rugi revaluasi tahun ini adalah 15 juta. Kita letakkan di sebelah debit. Rugi revaluasi 15 juta. Kemudian ada pemakaian surplus yang berasal dari tahun lalu, kita taruh di sebelah debit. Surplus revaluasi yang berasal dari tahun lalu kita taruh di sebelah debit 20 juta. Nah, kemudian mesin di kredit berkurang 35 juta, yaitu berasal dari rugi revaluasi keseluruhan yang angkanya dari sini. Ya. Jadi jurnal revaluasi ada dua, satu menghapus akumulasi penyusutan, kedua mengakui perhitungan revaluasi. Bisa rugi, bisa surplus. Dalam transaksi ini, maksudnya dalam transaksi revaluasi ini tidak ada PPh final 10%. Karena tidak ada selisih lebih revaluasi. Jadi kalian perhatikan di sini, transaksi revaluasi menurut soal ini kan menghasilkan rugi revaluasi tahun ini sebesar 35 juta. Ya. Jadi rugi adalah 35 juta. Karena dia mengalami rugi, maka tidak ada pemotongan PPh final 10%. Nah, ketentuan PPh final 10% berlaku apabila ada laba revaluasi. Jadi apabila dalam perhitungan ditemukan laba, dihasilkan laba revaluasi, maka dalam jurnal kita harus memperhitungkan pemotongan pajak PPh final pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10%. Tetapi karena dalam soal ini kita rugi, maka tidak ada pemotongan PPh final 10%. Kemudian menurut ketentuan pajak, rugi revaluasi dapat menjadi pengurang atau biaya dari penghasilan pada saat perhitungan pajak akhir tahun. Oke, itu pembahasan soal nomor 19. Saya kira cukup. Ini materi 2 terakhir, 18 dan 19 ini. Ini adalah soal tugas kalian yang sudah saya berikan di akun daring di pertemuan ke-7 ya. Baik, ada yang bertanya silakan. Baik yang pertanyaan dari nomor 11 sampai nomor 19 atau ingin bertanya untuk materi secara keseluruhan, silakan. Audionya dinyalakan. Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Nama saya Adenia. Itu untuk sebentar, yang... saya catat dulu. Namanya siapa? Adenia. Adelia. Adenia, pakai N, Pak.
Pakai N, Adenia. Ade. Iya, Ade. NIM, Untuk NIM 19 11 00 210. Oke, silakan Adelia. Iya, saya tanya yang ini Pak, yang tadi kan ada perhitungan bunga, itu ada yang hari sama ada yang bulan. Yang Kemarin terkait waktu berapa? saya Bisa diulang. ada yang pakai perhitungan bunga tadi, kan ada yang 170 hari itu kan dia pakai bunga, pakai hari Oh ya, dasar. itu periode Nah, diskonto kalau nggak salah ya. Ya, diskonto Pak. Nah itu kemarin saya waktu ngerjakan. Ya, saya cari Saya dulu. waktu mengerjakan itu kan saya asumsikan itu bulan gitu Pak. Karena saya mikirnya dari pembayaran bunganya setiap tanggal 1. Ternyata dihitung pakai hari ya Pak ya. Kalau misalnya dia tidak tepat tanggal 1-nya gitu, lebih, itu berarti dasar perhitungannya hari ya. Ya, sebentar ya, saya cari dulu. 100 berapa tadi? 70 ya, ini ya? Iya, yang itu Pak. Oke, tadi kamu menghitung dengan satuan bulan, betul? Ya, saya langsung 5/12 gitu. Berapa? 5/12. 5/12 berasal dari mana? 5 bulan ya? 5 bulan ya. 5 bulan, kamu ngitungnya dari Desember? Ya, dari Januari, Februari, Maret, April, Mei. 5 bulan. Padahal periode bunga yang sebelumnya bulan apa? Kan dia pembayaran bunganya setiap tanggal 1 Desember sama 1 Juni. Berarti kan kita ngitungnya setelah tanggal 1 Berarti Desember. periode bunga berjalannya mulai 1 Desember. Iya. Tahun 1 Ya kan kalau dihitung 5 bulan sampai 20 Mei. Ada lihat? Iya. Jadi bunga berjalannya bukan dihitung mulai dari Januari. Iya. Tapi dihitung dari tanggal pembayaran. Tanggal bunga. Ini note saya kelihatan nggak di layar? Belum, Pak. Nggak, ini yang note ini. Nggak ya? Belum. Nggak kelihatan ya? Oke. Jadi saya ulangi ya. Begini, periode bunga berjalan yang terkait dengan pertanyaan tadi adalah dihitung dari tanggal pembayaran bunga terakhir. Misalnya begini, tanggal pembayaran bunga menurut soal kan tanggal 1 Juni dan 1 Desember ya. Ini 1 Juni, ini 1 Desember. Misalnya kita membeli bulan Februari. Nah, bulan Februari periode bunga terakhir sebelum kita membeli itu 1 Juni atau 1 Desember? 1 Desember. Iya. Karena kita beli kan Februari. Iya. Kita tarik mundur, bayar bunga terakhir berarti adalah 1 Desember. Nah, 1 Desember kapan? Berarti tahun sebelumnya. Iya. Ya. Karena kita kan belinya Februari. Berarti Desember yang dimaksud di sini adalah Desember tahun sebelumnya. Ya. Nah, itu yang disebut periode bunga berjalan. Oke, ulangi lagi. Contoh lain. Periode pembayaran bunga 1 Juni dan 1 Desember. Misalnya kita membeli itu bulan Agustus. Berarti periode bunga terakhir dibayar kapan? Ayo. Yang berapa tadi, Pak? Agustus sama. Ya, saya ulangi. Periode pembayaran bunga 1 Juni dan 1 Desember nih. Ini periode bunga ya. Di layar nggak kelihatan tangan saya kali ya. Nah, kita membelinya adalah di bulan Agustus. Berarti sebelum kita membeli itu periode bunga terakhir dibayar tanggal 1 Juni atau 1 Desember? 1 Juni. 1 Juni. Jadi yang disebut periode bunga berjalan adalah 1 Juni sampai dengan Agustus. Sampai situ paham ya? Cara menghitung periode bunga. Sekarang tadi pertanyaan Adelia, Pak, satuannya bisa bulan, bisa tahun. Itu tergantung kepada tanggal yang kita hitung. Ya. Contoh begini. Kalian perhatikan di sini. Lihat di layar ya. Lihat di layar kalian. Periode bunga kita sudah dapat 1 Desember sampai 2019 sampai 20 Mei 2020. Udah dapat belum? Udah kelihatan belum? Iya, sudah, Pak. Udah ya? Nah, perhatikan sekarang. Tanggal awal dengan tanggal akhir itu sama nggak? Iya, beda.
Beda ya. 1 Desember dengan 20 Mei. Jadi nggak ketemu tanggalnya ya. Apabila tanggalnya berbeda atau tidak ketemu, maka kita harus menghitungnya satuannya hari. Ya. Harus ngitung satuannya hari. Berbeda dengan soal yang ini. Sekarang lihat nih periode bunga berjalan. Yang contoh ini ya. Lihat di layar. Ini adalah 1 Juni 2020 sampai di 1 September 2020. Pertanyaan saya, tanggal awal dengan sampai dengan itu sama nggak tanggalnya? Iya, sama. Sama. Kalau dia sama, kita pakai satuan bunganya adalah bulan. Itu cara kita menghitung periode bunga. Oke, kembali ke 170 hari. Jadi dengan kata lain, cara menghitungnya begini. Ini kalau saya tampilkan note ini kelihatan nggak ini? Maaf. Bentar dulu ya. Nah, tampilan saya warna kuning ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Di komputer kalian? Iya, kelihatan. Kelihatan ya? Nah, cara menghitungnya begini. Ya. Ini saya ambil contoh yang 1 Desember ini ya. Ini ya. Jadi kan periodenya adalah 1 Desember. Kelihatan nggak nih? Iya, kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Walaupun kecil. Di plot. Desember sampai ingin tahu. Nah, cara menghitungnya begini. Saya nggak tahu membesarinya, tapi ya anggap aja kalian kelihatan lah, ya. Berapa harikah dari 1 Desember 2019 sampai dengan 20 Mei 2020? Jadi langkah pertama kita hitung yang awal dulu, Desember, bulan Desembernya. Jadi saya tulis di sini. Desember itu jumlah harinya berapa? 31. 31. Kami dengan tanggal yang kita hitung. Jadi total 30 hari ya. Kelihatan ya? Iya. Sekarang Januari. Januari itu 1 bulan berapa hari? 21. Ketik 31. Februari 1 bulan berapa hari? 28. Bulan berapa hari? 28. 28. Lanjut, Maret. Maret dalam 1 bulan berapa hari? 31. Oke, ketik 31. April. 1 bulan berapa hari? 30. 30. Oke. Masuk ke bulan Mei. Nah, bulan Mei nggak sampai 1 bulan. Lihat tanggalnya sampai dengannya. Iya, 20. Sampai dengan 20. 20. Jadi nggak usah dihitung 31 hari ya. Cukup 20. Nah, aku kan penjumlahan ke bawah dari mulai Desember sampai Mei tersebut, maka kalian akan ketemu 170 hari. Begitu cara hitung dengan satuan hari. Oke, ada lihat? Ya, sudah Pak, sudah jelas. Ya. Terima kasih Pak. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lain. Tidak ada? Alhamdulillah kalau tidak ada. Kalau tidak ada lagi, berarti saya cukupkan sampai di sini pembahasan soal-soalnya. Dan mudah-mudahan kalian sudah mencatat ada beberapa penjelasan saya yang mungkin baru buat kalian. Tapi sebenarnya materi soal ini sudah ada dalam materi yang saya bagikan selama ini kepada kalian ya. Sebentar dulu. Oke, baik. Terakhir, saya ingin bertanya, masih adakah pertanyaan secara keseluruhan? Widya Andini? Widya Andini? Iya, Pak.
Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Enggak, karena wajah kamu nggak kelihatan. Oh iya, maaf, Pak. Sahrofi? Sahrofi? Iya, Pak. Ada pertanyaan? Pak. Ada nggak Sahrofi? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Tidak ada? Nggak ada, Pak. Oke. Messi Alicia? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Suaranya ada, tapi videonya nggak ada. Udah nyapa videonya. Messi Alicia. Iya, Pak. Videonya. Ya, nggak apa-apa ya. Bisa nyalain. Anggap suaranya ada, penampakannya nggak ada. Kalau malam-malam pada lari semuanya. Tapi ini udah saya nyalain dari tadi. Ya udah, nggak apa-apa. Angga Arieldi, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Nggak ada ya. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuan kita siang ini. Minggu depan saya ingatkan kita adalah pelaksanaan ujian tengah semester UTS. Nanti Bapak, pelaksanaan UTS itu saya akan sampaikan lewat grup WA, dan prinsipnya kalian minggu depan sesuai dengan jam kuliah mendownload soal UTS dan mengerjakannya, kemudian langsung diupload sesuai batas waktunya. Oke? Itu yang dapat saya sampaikan. Pak, jangan banyak-banyak ya soalnya. Tadi saya sudah sampaikan soalnya ada 5, ada 3 teori dan 2 praktek angka-angka. Dan soalnya itu di antara yang sudah saya bahas tadi. Ya. Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Sampai ketemu di 2 minggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siap, Pak. 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 Sama-sama.